Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, tidak kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada kajian rutin pimpinan ranting Aisyah Gunung Sari ini. InsyaAllah dalam keadaan sehat walafiat semuanya, amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini tentang sedekah versus penyakit, ya. Sama dengan Maroko versus Perancis, Perancis versus Argentina kemarin, sama persis dengan itu. Jadi dua hal yang bertentangan, dua hal yang saling bertanding gitu gambarannya, antara sedekah dan penyakit, menangan mana? Kalau Maroko Perancis kemarin kan menangan Perancis, ya. Argentina Perancis menangan Argentina. Nah ini kalau sedekah lawan penyakit, menangan mana? Menang sedekah kalau kita bersedekah. Tapi saat kita menjadi orang yang pelit, saat kita menjadi orang yang berat untuk bersedekah, maka yang menang adalah penyakit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Al-Baqarah 261 itu kalau infak sedekah itu ibaratnya satu bulir nyabang menjadi 7, masing-masing 7, 100 masing-masing menjadi 700 kali lipat. Di Al-Munafikun 10, kalau seseorang yang akan dicabut nyawanya kemudian diberi kesempatan untuk hidup kembali dalam sekian waktu, yang diminta apa? Bisa apa? Bisa sedekah. Kenapa kok nggak minta diberi waktu, saya tak sholat dulu lah, padahal yang dihisab pertama kali itu kan sholat kita. Tapi Anda diberi umur, diberi usia sedikit memanjang, itu permintaannya adalah saya bisa sedekah. Kenapa bisa seperti itu? Bapak yang dirahmati Allah, kalau kita sholat dapat pahalanya pahala sholat. Kalau kita puasa pahalanya pahala puasa. Tadi disampaikan, kalau kita tholabul ilmi pahalanya tholabul ilmi. Tapi kalau sedekah enggak. Saat kita bersedekah ikhlas lillahi ta'ala, kita bisa dapat pahalanya sholat, bisa dapat pahalanya puasa, bisa dapat pahalanya tholabul ilmi, bisa dapat pahala apapun dengan sedekah itu. Pada saat kita bersedekah untuk Masjid Gunung Sari ini, setiap masjid ini dipakai sholat, kita dapat pahalanya sholat. Kalau kita bersedekah untuk buka bersama, pada saat ada yang berpuasa kemudian buka, kita dapat pahalanya buka puasa. Pada saat kita mensedekahkan, menginfak, sodakohkan untuk sound system ini, untuk karpet, untuk video, untuk dan seterusnya ini, saat itu dipakai tholabul ilmi, kita dapat pahalanya tholabul ilmi. Luar biasa sedekah itu. Maka itu menjadi salah satu rahasianya kenapa kalau diberi waktu seseorang itu minta sedekah, minta mampu untuk bersedekah. Nah, yang menarik kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaitan dengan sedekah versus penyakit ini, itu ada dua ayat di dalam Al-Quran yang bunyi redaksionalnya sama persis. Jadi nanti panjenengan lihat di Al-Hasr ayat 9 dan At-Taghabun ayat 16. Bunyinya, wa may yukassuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang-orang yang jauh dari sifat kikir, orang-orang yang tidak pelit, orang-orang yang gampang bersedekah itu menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang tidak pelit itu orang yang beruntung. Lalu keberuntungannya dalam bentuk apa? Apa kalau sudah bersedekah, berinfak untuk kemudian itu di jalan Allah, terus keberuntungannya apa?
Tentu dalam konteks yang kita bicarakan adalah keberuntungan dalam konteks penyakit sembuh dan seterusnya. Konteksnya apa? As-shadaqatu tasaddu sab'ina baban minassu. Orang-orang yang bersedekah itu atau sedekah itu mampu menghindarkan seseorang itu dari 70 keburukan. Salah satu keburukan itu tafsirnya adalah penyakit. Saya dari rumah ke sini nyampai dengan selamat, itu juga menjadi bagian dari yang Allah hindarkan dari keburukan. Saya tadi itu subuh di Kemantren, Sidoarjo, Tulangan, Ahad pagi di Ngoro, Mojokerto, langsung sambung sini, sambung Gunung Sari sini. Alhamdulillah masih Allah beri kesehatan, Allah beri kemampuan untuk bisa ketemu panjenengan semua. Tentu dalam rangka untuk sama-sama kita thalabul ilmi. Jadi ternyata kalau korelasinya dengan kesehatan, sedekah itu mampu menghindarkan seseorang dari penyakit. Jadi gampangannya, orang yang bersedekah dengan ikhlas itu dihindarkan oleh Allah dari penyakit apapun itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di dunia medis, di dunia kedokteran, semua statement yang dikeluarkan yang itu kaitannya dengan apapun itu harus bisa dibuktikan. Kalau di kedokteran itu seperti itu. Misal ada statement bahwa paracetamol itu mampu menurunkan panas gitu ya. Itu ada bukti otentiknya penelitian tentang obat itu yang mampu menurunkan panas dengan mekanisme yang bisa dijelaskan. Bahwa nanti kalau obat itu masuk, nanti menekan saraf ini dan seterusnya, akhirnya panasnya itu turun. Dan itu bisa dibuktikan. Maka pada saat kita mendengar statement bahwa sedekah itu mampu mencegah penyakit, apa buktinya? Bagaimana mekanismenya kok bisa sedekah itu mencegah penyakit? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dilakukanlah penelitian untuk itu. Jadi semua hal terkait dengan medis, terkait dengan kedokteran itu harus ada bukti otentiknya, harus ada penelitian-penelitian pendukungnya, dan kemudian itu dijurnalkan secara nasional maupun internasional, ya. Maka kalau panjenengan masih ingat airnya Ponari, masih ingat? Ya, air terus dicelup sama batunya Ponari itu katanya bisa menyembuhkan asam urat, menyembuhkan kolesterol dan seterusnya. Itu saat bersamaan boomingnya Ponari itu, di seputar situ itu ada rumah sakit Muhammadiyah Jombang, ada rumah sakit Muhammadiyah Mojo Agung, dan ada rumah sakit Islam Hasanah Mojokerto. Pada saat Ponari itu booming, 3 rumah sakit ini kebek sama pasiennya Ponari yang setelah dikasih batu itu diare ke Jombang, dikasih itu muntah-muntah ke sana, dikasih itu demam berdarah ke Mojokerto. Kebek pasiennya, tapi nggak diekspos, nggak masuk koran, nggak masuk televisi. Karena apa? Karena lagi booming Ponari. Kenapa bisa seperti itu? Karena Ponari tidak bisa direpresentasikan, tidak bisa dibuktikan kebenaran secara empiris. Maka tidak bisa asam urat yang ke Ponari itu nisbi, tanda kutip, tidak pernah dites asam uratnya, kadarnya berapa. Pokoknya awake gak enak kabeh, digawe nekuk loro, siku asam urat ke Ponari, yakin dengan airnya Ponari itu terus badannya jadi enak. Lu yo ilang ya. Padahal yo ndak ada pemeriksaan laborat asam urat setelah minum Ponari, asam uratnya tinggi terus turun gara-gara airnya Ponari, nggak ada. Semuanya cuman berdasarkan pengalaman masing-masing, tapi tidak ada bukti otentiknya. Nah, konteks sedekah yang mampu mencegah penyakit harus bisa dibuktikan secara empiris. Maka kemudian dilakukan penelitian. Nanti panjenengan browsing, penelitiannya dilakukan oleh Jorge Moll tulisannya.
dilakukan di California University untuk melakukan korelasi penelitian tentang hubungan antara sedekah dan penyakit. Hasilnya apa? Hasilnya sedekah itu mampu mencegah penyakit apapun itu. Kesimpulannya itu. Nah, terus mekanismenya gimana? Kok bisa tahu-tahu sedekah mampu mencegah penyakit? Di kedokteran harus, sekali lagi harus bisa dibuktikan. Mekanismenya seperti apa? Termasuk dari bagian dari penelitian itu adalah pada saat seseorang itu bersedekah, muncul rasa nyaman, muncul rasa memberi manfaat, muncul rasa bahagia. Kebahagiaan itulah yang kemudian ditangkap oleh satu sistem di otak, namanya sistem limbik, atau dalam bahasa Indonesia sistem limbus. Jadi sebuah sistem yang ada di otak yang menangani tentang rasa bahagia itu. Di sistem itu ada satu bagian otak yang namanya hipotalamus. Nanti sama-sama jenengan browsing, kita tolabul ilmi kalau ngaji sama dokter itu ya gini nih. Jadi ada hormon, ada otak, ada hipotalamus dan seterusnya itu. Walaupun tidak usah jenengan hafalkan, ujian tidak keluar kok ya. Bapak Ibu kalau tahu otak kita itu beratnya berapa? Otak kita ini beratnya berapa? Ayo spiro lah konco dhewe lho. Otak kita itu beratnya 1350 gram, 1,3 kilo. 1,3 itu berat enggak? Jenengan bayangkan jeruk atau salak 1 kilo itu segitu itu, berat enggak? Terus jenengan ngerasakan berat enggak membawa otak kita? Ya? Enggak. Kenapa? Karena beratnya itulah Allah settingkan bahwa otak kita ini ada cairannya. Jadi ada terdiri dari cairan otak. Panjenengan kalau renang masuk ke kolam renang itu di air, jadi enteng apa jadi abot? Jadi tidak ada bebannya seolah-olah. Otak kita itu begitu dikeluarkan dari kepala kita, ditaruh di meja ini, hitungan detik cemet. Jadi otak kita itu aslinya seperti orang sujud, tapi begitu dikeluarkan ditaruh di meja ini cemet langsung, datar langsung, nggak mampu menahan gaya gravitasi bumi, langsung cemet. Lalu apa yang kemudian Allah lakukan? Otak kita yang bagian terlemah tubuh kita itu ditempatkan di kepala kita, dilapisi oleh tulang-tulang yang paling kuat dalam tubuh kita. Bagian terlemah dilapisi oleh tulang yang terkuat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Lah di otak itu ada sebuah sistem yang bagian dari sistem itu adalah hipotalamus itu. Hipotalamus itu menangkap kalau ada rasa bahagia, ada rasa memberi manfaat, ada rasa nyaman, itu ditangkap oleh hipotalamus itu. Catatannya harus lillahi ta'ala. Hipotalamus itu satu bagian di otak itu 1% dari beratnya otak. Otaknya 1300, hipotalamus itu sekitar 13 gram saja beratnya. Tapi fungsinya, hipotalamus itu fungsinya sebagai koordinator sistem organ. Jadi hipotalamus itu mengkoordinasikan jantung, paru-paru, liver, ginjal, lambung. Itu semua di dalam koordinasinya hipotalamus itu. Hipotalamus itu semacam anten yang Allah tempatkan di otak kita. Namanya anten berarti untuk membuat sinyal. Jadi hipotalamus itu semacam anten untuk membangun sinyal kita dengan Allah. Namanya sinyal itu kadang 5 jedok, kadang tidak ada sinyalnya, hilang sama sekali, kadang redup sinyalnya. Seperti itulah
hubungan kita dengan Allah yang digambarkan dengan sinyal hipotalamus dengan Allah itu. Kalau iman kita kuat, iman kita jedok 5. Kalau lagi tidak punya iman 0 sudah. Kan roller coaster gitu kan keimanan kita itu naik turun. Maka tugas kita menjaga untuk tetap tinggi. Supaya apa? Supaya terjadi korelasi terus dengan Allah. Fungsinya itu ada di hipotalamus itu. Hipotalamus itu mampu membedakan mana yang lillahi ta'ala, mana yang tidak. Hipotalamus mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu kehebatannya hipotalamus. Selama hipotalamusnya sinyalnya bagus dengan Allah. Panjenengan ngaji ini dapat undangannya kapan? Taruhlah pekan lalu, Ahad lalu panjenengan terima undangan ya, misalkan ya, terima undangan, baca undangan, terus panjenengan bismillah, insya Allah hadir, bismillah lillahi ta'ala, insya Allah hadir di kajian ini. Sudah dapat pahala belum? Pekan lalu itu, Ahad lalu dapat, sudah, kan belum kejadian, karena niat. Oke. Kajian ini kan ruwami nih ya, ruwami panjenengan sejak subuh tadi itu ada ibu-ibu itu yang sandale wis welek gitu ya, engkuk pokoknya mari kajian aku tukar sandal. Itu sejak subuh tadi, pokoknya aku engkuk nggawa sandal elek der mari ngaji wayang donga aku tak tinggal joko sandale wis diincer itu sudah. Jadi sandalnya sudah ditaruh di sebelahnya sandal yang diincer, ukurannya sama, siki cocok ini, ditaruh. Berdosa belum? Sudah berdosa belum? Oh, ini diantara 3.200 orang ini beda-beda jawabannya. Kalau tadi sama semua, sudah gitu. Karena ada niat. Nah, ini bagaimana menjelaskan hipotalamus itu ini. Kalau niat buruk, niat maksiat, selama belum dilaksanakan itu memang belum berdosa. Itulah sayangnya Allah pada kita itu. Niat tok untuk sebuah kebaikan yang lillahi ta'ala langsung diberi pahala saat itu. Tetapi niat buruk, niat untuk kemaksiatan dibiarkan sama Allah sampai kemudian betul-betul terlaksana niatan jelek itu. Tapi yang menarik adalah pada saat panjenengan meniatkan untuk keburukan itu, taruhlah sudah ngaji selesai, doa terus tukar sandal tadi itu ke belakang, truk sudah ketemu sama sandalnya, sudah mau tukar sandalnya, jadi sudah mau tukar ke sandal yang dimaksud itu, jantungnya gimana? Nafasnya, perutnya, wajahnya, tangannya gemeter kabeh, sikile gemeter, mules, memerah wajahnya, ngongsrong, tekanan darahnya itu seandainya diukur tensinya langsung naik. Siapa yang buat gitu? Allah. Melalui mekanisme apa? Hipotalamus tadi itu. Catatannya, kalau keimanan kita itu masih tinggi, sinyalnya yang terjalin dengan Allah itu baik, maka tidak rela tubuh kita itu. Kalau waktu yang tadi niat lillahi ta'ala untuk kebaikan, begitu ditangkap niat lillahi ta'ala itu, langsung dipanggil ginjal itu. Kan hipotalamus koordinator ginjal kan, koordinator ginjal masing-masing organ itu. Begitu panjenengan niat bismillah insya Allah hadir, dipanggil ginjalnya, ginjal sini, dikabari, Jal, Ahad depan tanggal 8 kita ngaji, jaga ya ginjalmu. Oh siap. Dan lambung, lambung kita depan ngaji, jaga lambungmu. Oh siap. Dan paru-paru, jantung, semua diberitahu bahwa Ahad depan akan ngaji,
semua organ itu akan mempersiapkan diri, semua organ itu menyehatkan dirinya untuk apa? Supaya niat baik kita untuk kajian terlaksana. Hasilnya ya panjenengan sekarang ini hadir di sini. Saya sangat yakin bahwa panjenengan sudah terima undangan pekan lalu itu sampai hari ini akan disehatkan oleh Allah. Buktinya sekarang hadir panjenengan sehat. Dan saya yang duduk di sini ini tahu betul panjenengan ini siapa yang lillahi ta'ala, siapa yang tidak, saya bisa melihat. Bukan karena saya dokter ambil D1 perdukunan, bukan. Kenapa? Karena pada saat panjenengan lillahi ta'ala, hipotalamusnya kan ngandani, livernya diomongin, liver jaga ya, ini kajian loh. Oh siap. Apa? Jantung dijaga ya. Iya. Mata dijaga ya. Jok ngantuk ae kon. Ya. Mohon maaf, mulut dijaga ya. Ojo kono ngaji kon ngomel dhewe ae. Situ. Dijaga semua. Maka orang-orang yang lillahi ta'ala akan tidak ngantuk. Setidak enak apapun pematerinya nggak ngantuk. Karena apa? Sandarannya Allah lillahi ta'ala, maka dijaga terus. Sementara kalau yang tadi begitu ada kemaksiatan, hipotalamusnya mendiamkan kan, waktu niat jelek itu didiamkan sama hipotalamus, nggak disupport, nggak diapa-apakan. Penjelasan saya tadi yang tentang ahad sudah dikoordinasikan jantung, paru, lambung, liver dan seterusnya itu yang menjawab pertanyaan kenapa kok hanya sekedar niat saja kok sudah dapat pahala. Innamal a'malu binniyat itu dalam konteks medis luar biasa hebat. Kalau kita meniatkan semua aspek kegiatan kita, ibadah-ibadah kita itu lillahi ta'ala, pasti sehat. Tapi di saat niatnya bukan karena Allah semata, ada niat lain, itu nggak bermakna secara medis. Maka itu penjelasannya. Pada saat niat ngaji itu sudah kondisi tubuh itu sudah dikondisikan oleh hipotalamus. Terjadi proses yang luar biasa hebat di dalam tubuh kita. Proses itulah yang kemudian Allah ganjar dengan pahala itu. Walaupun sesungguhnya kasat mata tidak kelihatan, tetapi di dalam tubuh kita ini terjadi proses yang sangat kompleks. Sementara kalau kemaksiatan enggak. Panjenengan yang niat tukar sandal tadi dibaca oleh hipotalamus, nyantai aja dia. Alah, gue agak sido gitu. Tapi begitu niat panjenengan karena setan yang menggoda sedemikian dahsyat, kemudian jenengan akan tukar sandal, baru hipotalamusnya protes. Baru hipotalamusnya mengkondisikan, ginjalnya disuruh ayo kebelet pipis, kebelet pipis. Lambungnya ayo keluar asam lambung, mules. Jantungnya ayo berdetak lebih cepat, ndredeg. Nafasnya ayo dibuat cepat, ngongsrong. Tekanan darahnya meningkat, gemeter semua. Itu kerjanya hipotalamus karena niat jelek yang akan dijalankan. Kalau sudah nggak jadi tukar sandal, tadi ngongsrong kan waktu tukar sandal itu, begitu diputuskan, alah masih elek-elek ngene sandal iki ngrejekeni kok wis gak apa-apa, wis gak usah tukar. Kira-kira jantungnya balik normal enggak? Balik normal lagi. Jenengan ngalahkan lagi. Tapi eman iku sandale apik iku ngerongsrong lagi. Terus seperti itu. Maka bersyukurlah kalau saya panjenengan kita semua ini kalau akan melakukan kemaksiatan tubuh kita protes. Berarti insya Allah masih ada iman di dalam tubuh kita. Yang jadi masalah adalah ketika seseorang akan melakukan kemaksiatan, jantungnya nyantai saja, paru-parunya nyantai saja, lambungnya ndak mules, ndak gemeter, ndak bingung sama sekali. Apa yang terjadi pada orang ini? Hipotalamusnya secara teologis sesungguhnya sudah mati. Naudzubillah, jangan sampai kita menjadi bagian dari orang yang saat akan melakukan kemaksiatan, saat akan melakukan dosa itu nyantai-nyantai saja. Artinya
secara teologis hipotalamus kita sudah mati. Insya Allah enggak ya, kita enggak menjadi bagian dari itulah. Insya Allah dengan kajian-kajian ini keimanan, keislaman, ketakwaan kita bisa semakin meningkat. Amin. Nah, prosesnya seperti apa? Begitu tadi hipotalamus menangkap seseorang yang sedekah tadi memunculkan rasa bahagia, memunculkan rasa nyaman, karena hipotalamus sebagai koordinator sistem organ. Begitu muncul rasa nyaman itu diperintahkan beberapa organ, ginjal, otak, diperintahkan untuk memproduksi hormon. Dibilang memproduksi hormon, ginjal memproduksi hormon, endorfin diproduksi, dopamin diproduksi, oksitosin, serotonin. Jadi pada saat seseorang itu bersedekah ada 4 hormon yang diproduksi oleh tubuh kita: endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Sama, nggak usah jenengan apalkan, ujian nggak keluar. Kalau jenengan browsing hormon kebahagiaan, pasti muncul 4 hormon itu: endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Endorfin itu daya kerjanya 300 kali lipatnya morfin. Insya Allah ini omongan ini, endorfin itu 300 kali lipat kerjanya morfin, itu disampaikan oleh Dr. Agus Ali Fauzi bulan depan. Jangan ingat-ingat ya. Nanti lah ngomong gini nih, ngomong endorfin itu daya kerjanya 300 kali lipatnya morfin. Morfin itu, endorfin itu dipakai untuk menghilangkan rasa nyeri. Morfin itu diberi kepada orang, morfin itu baru diberikan kepada orang yang mengalami sesuatu yang nyerinya tidak bisa hilang dengan obat-obat anti nyeri biasa. Diberi apa? Jadi kan kalau nyeri biasanya minum apa? Antalgin, paracetamol, asam mefenamat, apapun mereknya itu kalau orang dengan kondisi tertentu ada yang tidak bisa nyerinya itu hilang. Khususnya orang-orang ini adalah yang menderita kanker biasanya. Yang menderita kanker itu kalau mengalami nyeri sulit sekali nyerinya dihilangkan. Baru hilang nyerinya setelah diberi morfin. Endorfin dari panjenengan sedekah itu daya kerjanya 300 kali lipatnya morfin. Ngapain harus diinjeksi morfin yang itu masuk dalam kategori narkotika? Sedekahlah yang ikhlas. Allah akan selesaikan rasa nyerinya itu melalui mekanisme ini. Endorfin itu untuk menghilangkan rasa nyeri, untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Dopamin itu untuk mencegah seseorang supaya nggak penyakitan buyutan. Buyutan itu tahu ya? Bahasa Maduranya Parkinson ya. Parkinson itu karena hubungannya dengan dopamin. Kalau panjenengan sedekah ikhlas, dopaminnya diproduksi terus, ndak akan ketemu dengan titik yang kehabisan dopamin yang menyebabkan Parkinson itu. Padahal ma'anzalallahu ta'an il anzalallahu sifanil harman. Allah itu kalau menciptakan penyakit pasti akan menciptakan obatnya, kecuali tua. Jadi tua itu tanda kutip dalam medis itu masuk menjadi bagian dari penyakit. Maka ada digolongkan sendiri penyakit karena tua itu. Penyakit apa namanya? Penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu penyakit yang dikelompokkan yang terjadinya karena penurunan fungsi sel. Penurunan fungsi sel itu terjadi pada seseorang yang memasuki usia tertentu. Kalau tidak boleh menyebut tua, memasuki usia senior. Jadi kalau usianya sudah senior, nah itu nanti turun fungsi selnya, turun penyakit, muncul penyakit degeneratif. Fungsi selnya memproduksi dopamin turun, habis dopaminnya pada satu titik seseorang normatif akan buyuten. Kalau nggak pengen buyuten, banyak-banyaklah sedekah. Enak toh, sedekah itu efeknya pada tubuh kita luar biasa. Jadi itu endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. 4 hormon ini bekerja secara bersama-sama meningkatkan imunitas tubuh kita.
daya tahan tubuh kita, sistem kekebalan tubuh kita meningkat dengan sedekah yang merangsang hipotalamus memerintahkan memproduksi 4 hormon itu. Hormon itu bekerja bersama-sama meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi penjelasan bahwa sedekah itu mampu mencegah penyakit, itu mekanismenya mekanisme hormonal tadi itu. Sedekah muncul rasa nyaman, hipotalamus terangsang, hipotalamus bekerja meminta untuk organ-organ itu memproduksi hormon-hormon tertentu, 4 hormon inilah yang bekerja secara bersama-sama untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi penyakit apapun konteksnya yang kaitannya dengan daya tahan tubuh akan sempurna daya tahan tubuh kita, penyakit apapun akan mendal. Ibaratnya kalau panjenengan setelah bersedekah gitu ya, kemudian di sebelahnya ada orang bersin-bersin gitu ya, ada orang bersin-bersin menter jenengan, taruhlah kemasukan virus, dibunuh langsung sama sistem pertahanan tubuh kita. Berbanding terbalik dengan orang sombong. Orang sombong itu antibodi tubuhnya, imunitas tubuhnya hancur. Jadi orang sombong itu imunitas tubuhnya anjlok, daya tahan tubuhnya rusak. Penelitiannya seperti itu. Medisnya orang sombong itu hancur, sistem kekebalan tubuhnya. Teologisnya kan mesti menggabungkan medis dan teologis. Teologisnya apa? Layat hulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walau sebesar biji zarah sekalipun. Cuwili kalau ada sombong nggak punya kesempatan masuk surga. Sombong imunitas tubuhnya anjlok. Jadi seseorang kalau habis sombong gitu ya, wis apapun yang disombongkan lah, nyombong gitu itu, sebelahnya ada orang bersin, sebelahnya wong wahing pasti ketularan, pasti wis. Dalam tataran medis orang itu pasti ketularan. Makanya jangan sombong. Apa sih yang mau disombongkan? Kaitan otak tadi. Otak tadi itu kita diberi Allah 100% otak itu. Orang Indonesia pakai otaknya berapa persen? Orang Indonesia ini rata-rata pakai otaknya berapa persen? Nanti jenengan browsing. Orang Indonesia itu termasuk orang Gunung Sari ini, itu pakai otaknya selama hidup 1-4%. Semoga kita ini masuk yang 4% ya, bukan yang 1. Makanya otak orang Indonesia itu kalau dijual mahal, gak ono besete blas soalnya. Itu guyonannya ya. Real otak kita selama hidup dipakai hanya 4%. Maka apa yang mau disombongkan? Wong atasnya 4% ae kok sombong. Masjid iki nek gak tak gambar, lek gak aku sing gambar, gak kira iso apik kaya ngene. Masjid iki nek gak aku sing duwe ide background iki, gak kira anuan ngene. Wong atasnya 4% ae lho kok cek sombonge. 96%-nya masih milik Allah. Gak ada apa-apanya kita itu, secerdas sehebat apapun kita itu gak layak untuk sombong. Kata salah satu hadis qudsi, sombong itu adalah selendangku, kata Allah. Yang boleh sombong Allah aja. Kita nggak berhak untuk sombong, gitu ya. Jadi meningkatkan imunitas tubuh kita untuk supaya terbebas dari serangan penyakit apapun itu. Lalu apakah sedekah itu bisa untuk mengobati penyakit? Kalau tadi kan mencegah penyakit supaya tidak terkena penyakit, itu penjelasannya seperti tadi. Apakah bisa sedekah itu mengobati penyakit? Bisa. Penyakit model apapun itu bisa sembuh dengan sedekah. Apa buktinya? Di penelitian itu, penelitian Jorge Moll tadi itu disebutkan sedekah itu mampu menyembuhkan penyakit dengan yang disebut helper haid istilahnya. Helper itu penolong, haid itu tinggi. Jadi penolong level tinggi, gampangannya gitu.
Helper height itu penolong level tinggi. Urusannya bukan lagi antara dokter, pasien, keluarga pasien, obat, bukan, rumah sakit, klinik, enggak, sudah bukan selevel itu. Tetapi urusannya sudah antara Allah dengan hambanya yang berikhtiar ini. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Dan jika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Sekali lagi, gimana mekanismenya? Kok bisa menyembuhkan penyakit itu? Ada satu hadis pendek, da'u mardakum bis shadaqah. Belilah penyakit itu dengan sedekah. Ya namanya beli itu kan kepemilikannya berubah gitu kan ya. Jadi kalau pengen penyakitnya itu hilang, tidak di dalam tubuh kita lagi, beli aja dengan sedekah itu. Maka mengobati penyakit, menghilangkan penyakit itu dengan sedekah. Bagaimana mekanismenya? Ya, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, harus mampu diterangkan mekanisme untuk bisa menyembuhkan penyakit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kisah menarik di rumah sakit ya. Ada bayi mahal. Bayi mahal itu dari usia pernikahan yang lama, yang belum hamil-hamil, terus usia 6 tahun pernikahannya kemudian hamil. Setelah hamil, proses persalinannya tidak ada masalah apapun, sampai kemudian dilahirkan sehat-sehat saja, sampai usia 8 bulan bayinya Allah amanahi penyakit. Jadi bayinya ini kena penyakit yang dalam tataran medis kemungkinan sembuhnya tidak sampai 1%. Jadi kemungkinannya meninggal bayi ini. Dirawat di rumah sakit di NICU, Neonatal Intensive Care Unit. Jadi ICU-nya bayi dirawat. Hari pertama, ibaratnya tanggal 1, 2, 3 ya. Hari pertama, 2, ketiga, hari ketiga orang tuanya ini dibesuk oleh sanak familinya. Bayinya di dalam, di NICU, tidak boleh dijenguk, tidak boleh ditumbui. Itu urusannya perawat dan dokter di rumah sakit. Ibu bapaknya menunggu di luar. Setelah Isya sekitar jam 8-9 gitu dibesuk sama saudara-saudaranya. Salah satu dari saudaranya itu menyampaikan da'u mardukum bis shadaqah tadi itu. Cak, coba sampean sedekah bismillah lillahi ta'ala kan Allah semata, terus panjenengan berdoa ndonga supaya anak sampean itu waras. Anaknya 1, prosesnya lama, hamilnya baru kemudian punya 8 bulan diamanahi penyakit yang kemungkinan besarnya adalah meninggal. Setelah pulang saudara-saudaranya ini ya sekitar jam 9-an gitu, ayahnya bayi tadi itu keluar di rumah sakit, ambil ATM dulu, ke ATM ambil uang dulu, nggak tahu berapa nilai nominalnya, kemudian keliling Sidoarjo. Jadi keliling Sidoarjo, ketemu sama orang yang menurut beliau ini bisa diberi sedekah, kasih uang. Ketemu orang dikasih uang, ketemu masjid infak, ketemu musola sedekah, dan seterusnya sampai 2:30 pagi. 2:30 pagi balik ke rumah sakit, istirahat sebentar, kemudian sholat tahajud, kemudian sholat subuh. Di waktu yang hampir bersamaan dengan itu, kondisi bayinya ini, jadi pada saat beliau sholat tahajud itu, kondisi bayinya meningkat, membaik, hari ke-7 pulang. Padahal kemungkinan sembuhnya itu hampir 0%. Hari ke-7 pulang, sembuh. Pada saat pulang ini, perawat yang jaga tanggal 3 jaga malam, kan nanti kejadiannya tanggal 3 yang dibesuk tadi itu, yang jaga malam, yang kondisinya membaik, itu yang melaporkan yang perawat yang jaga malam ini. Perawat yang jaga malam ini tanggal 3, tanggal 7 saat pasiennya pulang, itu jaga pagi, ketemu sama orang tuanya. Jadi cerita ini terangkai itu karena perawatnya ketemu sama orang tuanya, akhirnya terangkailah cerita ini. Pada saat ketemu sama orang tuanya, perawatnya, merinding saya, perawatnya tadi itu ngomong, Pak, Bu, bayi ini meningkat kondisinya, membaik itu setelah panjenengan beri susu yang dititipkan ke anak panjenengan, kakaknya si bayi.
Jadi ceritanya ada seorang gadis 8 sampai 9 tahunan gitu yang dodok nicu memberikan susu, ngomong ke perawat yang tadi ini, tolong diberikan ke adik saya yang sakit itu. Susunya kemudian diminumkan. Sejak saat itu kondisinya membaik sampai tanggal, merinding terus saya, insya Allah. Tanggal 7-nya pulang. Perawatnya ngomong gitu ke orang tuanya, ini yang susu panjenengan berikan itu, alhamdulillah dengan susu itu bisa menaik. Orang tuanya, ayah ibunya bingung, anak ini anak tunggal, tidak punya kakak, saya tidak menitipkan susu ke siapapun. Ini bukan cerita mistis loh, ini bukan dunia lain, bukan. Kalau dalam benak panjenengan, anak gadis ini tadi itu siapa? Bisa saja malaikat, tapi bisa juga ada orang yang Allah gerakkan hatinya untuk kemudian tanpa sepengetahuan orang tuanya, yang dia punya pengalaman baik dengan susunya itu tadi, itu mampu membantu proses kesembuhan si bayi. Maka secara diam-diam anaknya dari orang ini yang kemudian diminta untuk memberikan susu itu. Wallahu a'lam, saya pun nggak tahu ini malaikat atau orang yang memang Allah gerakkan hatinya, tapi yang jelas sembuh. Terangkailah cerita ini tadi. Apa Pak yang panjenengan lakukan apa? Itu tadi jam 9 setelah dibesuk itu keliling. Beliau tidak menyebut berapa nilai nominal yang sudah diinfak sodakohkan, itu nggak menyebut. Tapi yang jelas kemudian dari proses itulah, atas izin Allah, maka kemudian penyakit sakitnya si bayi ini sembuh. Sekali lagi, gimana mekanismenya? Karena dalam kedokteran harus bisa dijelaskan. Wis karo pokoknya ambek susu waras, tidak bisa. Harus mampu dijelaskan. Bagaimana mekanisme susu itu untuk kemudian mampu menyembuhkan penyakit yang notabene itu nol kemungkinan sembuhnya. Maka kemudian penelitian itu menyebutnya sebagai helper haid. Gimana helper haid itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau panjenengan masih ingat waktu pelajaran PAUD dulu, jenengan pakai PAUD enggak? Ya udah, waktu SMA sudah. Kalau masih ingat, bagian terkecil dari tubuh kita itu apa namanya? Sel. Ya, itu pelajaran SMA kan? Ya. Waktu SMA, bagian terkecil tubuh kita itu sel. Padahal saya zaman SMA dulu itu, kalau pelajaran biologi saya nggak pernah ikut. Saya itu SMA 9. Jadi pintunya, kalau yang tahu SMA 9, pintunya itu ada 2. Dari depan sama dari belakang. Yang belakang itu tertutup, tapi bisa dibuka. Golongan saya ini kan duduknya mesti belakang ya, biar tidak sungkan sama yang lainnya, maka di belakang. Kalau guru biologinya masuk, saya keluar lewat belakang. Jadi tidak pernah ikut pelajaran biologi. Ngono dadi dokter. Masya Allah, settingan Allah luar biasa. Lah, pada satu kesempatan saya ngisi beri tausiah ke halal bihalalnya keluarga besar SMA 9. Jadi guru-gurunya yang dulu sama guru yang sekarang itu diundang. Lah kebetulan guru biologinya itu hadir. Nah, itu Bu Rahayu namanya, Bu Yayu panggilannya. Itu saya langsung cium tangan beliau, minta maaf. Pelajaran panjenengan dulu saya mesti keluar gitu ya. Jadi minta maaf gitu ya. Salah, luar biasa itu ya. Nah, bagian terbesar, terkecil tubuh kita itu sel. Sel itu kalau ngumpul, jadi sel-sel sejenis cangkruan ngumpul, itu jadi jaringan. Jaringan-jaringan itu kalau ngumpul jadi organ. Organ itu ya paru-paru, jantung, liver, lambung, dan seterusnya itu. Organ-organ ngumpul jadi sistem organ. Sistem organ masing-masing jadilah tubuh kita ini. Gambarannya gini. Sel lambung yang ngurusi mukosa lambung, sel-sel yang mukosa lambung sejenis,
selnya ngumpul jadi jaringan mukosa lambung. Di lambung itu ada mukosa, ada otot, ada macam-macam. Nah, jaringan-jaringan ini, jaringan mukosa, jaringan otot, jaringan macam-macam, ngumpul jadi satu, namanya lambung. Lambung kumpul sama tenggorokan, sama mulai lidah, gigi, tenggorokan, lambung, duodenum, usus halus, usus besar, rektum, anus, ngumpul jadi satu. Masing-masing organ ini namanya sistem pencernaan. Nah gitu ya. Jadi sistem pencernaan terdiri dari organ terdiri dari jaringan terdiri dari sel. Sel ini kalau sakit, yang semua penyakit itu yang bermasalah selnya ini. Panjenengan mohon maaf kalau ada yang menderita diabetes misalkan, kencing manis ya, itu yang bermasalah adalah sel pankreas. Pankreas itu fungsinya memproduksi insulin. Insulin itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk memecah makanan apapun yang masuk ke dalam tubuh kita yang dirubah menjadi glukosa untuk dipecah. Jadi makanan apapun yang mengandung glukosa dipecah oleh insulin, maka kemudian pecah menjadi tenaga sehingga kadar glukosa di dalam darah normal. Ibaratnya gini, makanan yang dikonsumsi itu mengandung 100, ibaratnya ya 100 kalori gitu ya, 100 kalori. Orang normal pankreasnya ini memproduksi 20 insulin karena ibaratnya satu insulin memecah 5 glukosa. Jadi kalau makanannya masuk 100, yang dibutuhkan 20 insulin karena satu insulin memecah 5. Jadi glukosanya ini pecah jadi tenaga, jadi macam-macam itu. Kadar gula di dalam darahnya normal, tidak tinggi. Lah yang nggarai salah itu kan karena namanya gula itu loh. Glukosa itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi gula. Maka penyakit kencing manis itu dalam bahasa medisnya diabetes mellitus. Itu bukan diabetes artinya kencing, mellitus artinya manis, enggak. Gara-gara diterjemahkan glukosanya itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi gula, itu loh yang menjadi masalah. Akhirnya seolah-olah pipisnya orang diabetes itu manis. Enggak, percaya saya, enggak. Pesing, tetap pesing. Enggak ada manis-manisnya. Karena glukosa itulah kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi gula darah. Maka terus kemudian penyakitnya itu efeknya apa? Efeknya akhirnya muncul gak popo loro diabetes, pokoknya ojo maem legi, ojo ngombe legi. Padahal semua makanan yang dikonsumsi mau manis mau tidak, itu kalau masuk ke dalam tubuh kita jadi glukosa, jadi gula. Jadi bukan masalah manis tidaknya, tetapi masalah jumlah kalorinya. Orang diabetes karena gangguan di pankreas, tubuh butuh 20 tadi itu, yang masuk 100, tubuh butuh 20. Orang yang kena diabetes tidak bisa memproduksi 20, dia cuma mampu memproduksi 10 misalkan. Jadi dari 100 kalori yang dimakan, yang masuk, dikonsumsi, yang dipecah cuman, karena cuma produksi 10 berarti yang dipecah berapa? Yang dipecah cuman 50 sisanya masih ngendon dalam bentuk glukosa darah. Diukur darahnya, kadar glukosanya tinggi. Itu yang garai orang-orang diabetes itu punya kadar gula darah tinggi. Apalagi pankreasnya tidak mampu memproduksi insulin. Butuh 100 masuk, butuh 20. Pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin sama sekali. Gimana caranya? Disuntikkan insulin dari luar. Orang kalau sudah tidak bisa memproduksi insulin, diinjeksi insulin tiap sebelum makan, diinjeksi insulin. Begitu ada makanan masuk, dipecah sama insulin yang suntikan tadi itu, karena pankreasnya tidak bisa berfungsi. Pankreas tidak berfungsi karena apa? Karena sel pankreasnya sakit.
Orang dengan penyakit lambung ya karena sel lambungnya sakit. Penyakit apapun itu karena gangguan di sel. Maka cara menyembuhkan penyakit apapun itu dengan sedekah itu caranya cuma satu. Kalau tadi sistem pertahanan tubuhnya untuk menghindari dari penyakit, satu caranya pertahanan tubuhnya dibaguskan oleh Allah. Lah kalau untuk penyakit kan banyak. Ini tadi contohnya pankreas. Ada penyakit pankreas, ada penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit liver, hepatitis dan seterusnya, gagal ginjal dan seterusnya. Kan macam-macam penyakitnya. Apa iya Allah menyembuhkannya dengan berbagai macam cara itu? Ternyata tidak. Allah menyembuhkannya hanya dengan satu cara. Apa itu? Memperbaiki sel yang sakit tadi. Kalau pankreas tadi yang rusak, kemudian orang menderita diabetes. Yang rusak adalah sel pankreasnya. Dengan sedekah itu Allah dandani sel pankreasnya tadi menjadi normal kembali. Kalau sel pankreasnya normal, pankreasnya juga akan berfungsi dengan normal. Kalau sudah berfungsi dengan normal, diabetes yang selama ini diidap juga akan menjadi hilang, menjadi normal kembali kadar gulanya. Gimana ceritanya? Kok bisa sel yang sakit tahu-tahu berubah jadi sel yang normal? Bisa. Dalam textbook itu dikatakan sebagai peristiwa yang disebut dengan regresi spontan. Regresi spontan itu sel yang semula sakit atas izin Allah tahu-tahu berubah menjadi normal. Di textbook dikatakan yang menyebabkan sel yang sakit berubah menjadi sembuh dan normal ini itu dikarenakan faktor X. Jadi textbooknya, buku literaturnya, regresi spontan itu terjadi karena faktor X. Faktor X-nya siapa? Allah. Melalui mekanisme apa? Sedekah. Mekanismenya menyembuhkan namanya helper haid. Maka penyakit apapun itu dengan bersedekah secara ikhlas lillahi ta'ala, selnya itu Allah rubah dengan kun fayakunnya Allah. Innama amruhu idza arada syai'a ayaqula lahu kun fayakun. Teramat mudah bagi Allah kalau hanya sekedar ngerubah sel seltiknya itu berubah sudah. Sekarang adalah bagaimana caranya Allah mengintervensi itu. Bagaimana supaya intervensi Allah turun untuk kemudian sel yang sakit tadi berubah menjadi sel yang normal kembali. Melalui sedekah ini. Salah satunya melalui sedekah ini. Secara umum, keumumannya kalau pingin penyakit apapun itu Allah sembuhkan melalui sedekah ini salah satunya. Secara umum, jadilah orang-orang yang bertakwa. Ayatnya jelas. Ciri orang yang bertakwa itu apa? Di Ali Imran 134 misalkan ya, ada 3. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadiminal haid wal afina 'anil nas. Menginfak sodakohkan hartanya di jalan Allah saat lapang maupun sempit, sedekah. Penjelasannya seperti itu tadi. Orang yang mampu menahan amarah, karena ternyata orang ngamuan itu orang yang tidak sehat. Orang ngamuan itu orang yang sholatnya tidak benar. Jelas itu. Karena apa? Karena orang kalau sholatnya benar pasti jadi orang yang sabar. Ayatnya jelas kok. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Kenapa kok kemudian sabar didulukan baru sholat kemudian jadi penolong? Lanjutannya ditekankan lagi, Allah bersama orang-orang yang sabar. Kenapa kok enggak Allah bersama orang-orang yang sholat? Karena produk dari sholat yang benar pasti jadi orang yang sabar. Maka kita sama-sama introspeksi. Kalau ternyata kita masih masuk kategori orang-orang yang gampang marah, yang harus dibenerin dulu adalah sholatnya. Karena jelas itu. La taldok walakal jannah.
Wis ojo ngamukan mlebu surga wis. Nah, gampang kan masuk surga itu. Pokoknya ojo ngamukan. Karena rangkaiannya ternyata itu tadi, orang yang tidak pemarah, orang yang sabar itu adalah produk dari sholat yang benar. Maka orang yang sabar, orang yang mampu menahan amarah, pasti sholatnya benar. Iya betul, sholat yang benar, yang baik itulah yang kemudian dihisab pertama kali, ditelok, oh ya sholatnya benar, bablas masuk surga langsung. Sementara orang kalau pemarah itu efeknya kan jelek. Ini sampai jam berapa saya? Cukup ya? Saya kalau kadang ngomong kedokteran Islam ini bisa sampai jam 5 nanti, beneran. Saya ngajar di FK Unmu Surabaya itu kedokteran Islam. Jadi nanti telinga itu hubungannya sama Quran hadis apa, mata itu apa, irung itu apa hubungannya, paru-paru apa gitu. Jadi kalau udah kadang ngomong ujung rambut sampai ujung kaki tidak selesai-selesai ya. Jadi momen ini itu ya untuk sedekah ini luar biasa. Maka itu tadi, orang gampang marah itu saya lanjutkan sedikit, orang gampang marah itu jelek buat tubuh kita. Orang kalau ngamuk ya, marah ya, itu tubuh merilis hormon adrenalin namanya. Jadi pada saat marah, adrenalinnya muncul, maka yang terjadi tekanan darahnya meningkat dengan cepat, detak jantungnya bertambah cepat, nafasnya ngongsrong tadi itu, mirip yang tugasnya hipotalamus tadi itu semua terjadi pada orang yang marah. Apa ada orang marah itu lembean nyantai gini, tapi ngamuk? Enggak, pasti getem-getem gitu. Dan resikonya orang pemarah itu apa? Serangan jantung. Orang pemarah itu bisa stroke. Orang pemarah itu asmanya kumat. Ini gara-gara marah. Dan ada lagunya orang marah yang terus kemudian kena stroke itu. Tahunya dengan lagunya orang stroke. Lagunya gini. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Wah enak ya suara saya ya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, itu kan orang stroke. Ngamuk-ngamuk, geblak buok gak iso tangi, tangannya sulit digerakkan, kakinya, terus aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Orang stroke atau sakit apapun itu, kalau terlalu mikirkan sakitnya akan semakin sakit. Jadi sudah, pasrahkan kepada Allah bahwa ini adalah amanah yang diberikan sebagai satu bagian dari penggugur dosa-dosa kita, gitu ya. Jadi cara menyembuhkan penyakit apapun itu melalui sedekah itu dengan regresi spontan. Allah setel selnya berubah menjadi sel yang normal, yang sebelumnya sakit berubah menjadi sel yang normal, maka insya Allah penyakit-penyakitnya itu akan sembuh. Syarat secara keseluruhan untuk bebas dari penyakit apapun adalah jadi bagian dari orang yang bertakwa, yang cirinya itu tadi, bersedekah, nggak gampang marah, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Karena pada saat orang-orang itu menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang mutakin, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, wa may yattaqillah, bertakwalah, jadilah orang mutakin. Kenapa? Karena Allah akan memberi solusi, memberi jalan keluar dari permasalahan apapun yang dihadapi. Dan kemudian Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau masalahnya berupa penyakit, gampang itu bagi Allah. Jelas kan? Wa idza maritu fa huwa yasfin. Allah yang menyembuhkan. Kalau jadi masalah adalah penyakit, akseslah intervensi Allah tadi, menurunkan takdirnya tadi itu dengan cara menjadi bagian dari orang yang bertakwa. Salah satunya dengan sedekah ini. Karena dengan bertakwa Allah selesaikan masalah berupa penyakit itu. Dan kemudian Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezekinya berupa apa? Berupa kesehatan yang optimal, yang kemudian kita bisa melakukan ibadah kita secara maksimal pula. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teruslah bersedekah. Syarat sedekah harus ikhlas dan istiqomah.
walaupun banyak ndak apa-apa, yang penting ikhlas ya. Tiap subuh masukkan di Gunung Sarinda ini, tiap sholat subuh 50.000, 50.000, 50.000, terus itu jauh lebih baik dibandingkan yang Jumatan masukkan 20.000 sekali tok. Ya, jadi yang penting istiqomah, walaupun banyak tidak apa-apa. 50 tiap hari, tiap subuh, jauh lebih baik daripada waya Jumatan tok 20.000 gitu ya. Jadi lebih baik yang istiqomah dan banyak, termasuk juga ikhlas tadi. Itu, saya kira itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada sesi tanya jawab? Barangkali. Ya, monggo. Bertanya.